بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan keterangan dari penulis buku Tanbihat Muhimmah li Talibil Ilmi. Beliau menyebutkan tanbihatun muhimmatun li talibil ilmi, peringatan-peringatan penting bagi seorang talibil ilmi. Kata beliau, hadhihi ba'du tanbihat al-muhimmah. Ini adalah sebagian peringatan-peringatan yang penting allati ala talibi ilmil kitabi wa sunnah ayyatahalla biha. Peringatan-peringatan yang penting atau peringatan-peringatan penting yang wajib bagi seorang talibi ilmil kitabi wa sunnah, bagi penuntut ilmu Al-Quran wa sunnah, ayyatahalla biha, agar berhias dengannya. Wahya katali, sehingga poin-poin penting ini tadi bagaikan adab bagi seorang talibul ilmi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama beliau sebutkan, ini poin yang paling penting bagi seorang talibul ilmi dalam menuntut ilmu, yajibu alaihi ikhlasun niyati lillahi azza wa jalla. Wajib baginya untuk ikhlas atau mengikhlaskan niat lillahi azza wa jalla. Kewajiban bagi seorang talib mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Apa makna ikhlas di dalam menuntut ilmu? Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan apa? Al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya kalau niatnya bagus. Sehingga kedudukan ilmu itu tidak ada yang bisa setara dengan ilmu tersebut. Namun dengan ketentuan apa? Niat talibul ilmi tadi bagus. Bagaimana niat yang bagus? Husnul niyyah fi talabil ilmi ayyanwiya raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Yaitu tatkala dia niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Sehingga maknanya apa? Supaya dia tahu ilmunya untuk lil amal. Kemudian apa? Li dakwah, untuk mengajarkan kepada orang lain, ngajak kepada orang lain. Jangan diniatkan untuk dakwah dulu, tapi niatkan apa? Untuk dia bisa mengangkat kebodohan pada diri dia. Itu niat yang baik, yang bagus. Kenapa alasannya wajib mengikhlaskan niat? Li'annal ilma ibadatun, dikarenakan ilmu adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Bahkan menuntut ilmu, mereka para ulama menyebutkan apa? Untuk di zaman sekarang, min afdhalil jihad, termasuk jihad yang paling afdal. Ketika Allah azza wa jalla menyebutkan tentang jihad, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dua kiranya masih ada sekelompok orang ta'ifah yang tidak ikut berangkat perang, namun apa? Liyatafaqaha fid din, dia bertafaqquh fid din. Ada sekelompok orang ikut perang, namun hendaknya kata Allah Subhanahu wa taala ada sekelompok orang apa? Yang dia yatafaqquh fid din. Kemudian apa? Pulang untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala meridhoi adanya orang-orang yang tidak ikut jihad, namun dia jihadnya dalam bentuk apa? Talabul ilmi. Makanya para ulama, sebagian para ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan dalam Fatawa Arkanil Islam, yang sebatas yang ana baca referensinya, Fatawa Arkanil Islam, beliau menyebutkan talibul ilmi al-mutafarrig fi talab itu yastahiq
az-zakah, zakatul amwal. Penuntut ilmu yang memang fokus belajar, dia tidak ada pekerjaan, walaupun dia wa in kana ghaniyan, meskipun dia kaya, namun dia fokus belajar, dia boleh dikasih zakat mal. Ala qaulin, ingat ini ketentuan ala qaulin. Wal jumhur ala khilafi dzalik. Jumhur sebaliknya, tidak membolehkan bagi penuntut ilmu untuk dapat zakat kecuali illa idza kana faqiran, kecuali kalau dia fakir. Nah, itu jumhur ulama, mayoritas para ulama menyebutkan talibul ilmi tidak dapat zakat. Namun sebagian para ulama mereka berdalil dengan ayat tadi, mereka mengatakan talibul ilmi berhak mendapatkan zakat. Ini masalah ma'rufah. Antum bisa lihat, baca di kitab Ahkamuz Zakah itu tadi. Ya, Yan. Itu referensi sana. Untuk nurunkan sana itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya kan? Untuk memindahkan itu dari sana ke rumah, syarat dan ketentuan berlaku. Iya enggak? Difahami antum dalam masalah ikhlas ini tadi. Ikhlas ini penting ya ikhwan dalam menuntut ilmu. Antum harus dididik dari sekarang untuk menjaga keikhlasan niat. Jangan ada dalam jiwa talibul ilmi yang sering ditanbih oleh para ulama hubbuz zuhur. Hubbuz zuhur, senang apa? Tampil. Gimana katanya para ulama, barang siapa yang dia tampil sebelum waktunya, faqad tasadda li hawanihi, telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Apa? Ada ingat lafadznya? Lafadz Arabnya? Man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda, man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Barang siapa yang muncul sebelum waktunya, ya, tampil sebelum waktunya, itu dia menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Ini talibul ilmi dituntut untuk apa? Ikhlas dalam belajar. Kata para ulama, hubbuz zuhur yuqassimu az-zuhur. Ya. Cinta atau suka tampil itu bisa mematahkan punggung dia sendiri. Nah, menjaga niat ikhlas. Jangan ada niatan-niatan ingin menjadi nomor satu. Jangan niatan-niatan untuk menjadi pemimpin, ingin menjadi orang yang rakam wahid, sebagaimana yang Ana sebutkan pada antum tadi pagi berkaitan dengan hubur riyasah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ahlul Harras apa? Hubur riyasah bagian dari al-fawahish, suatu dosa besar yang samar, fawahish, yang ditanbih oleh Allah Azza wa Jalla. Wa rabbuna yaqulu fi kitabil aziz, dan Rabb kita yaitu Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam Al-Quranul Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melainkan agar liya'budullaha mukhlishina lahuddin, agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah Azza wa Jalla. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya antum bagus dalam menuntut ilmu, maka menuntut ilmu tersebut akan mendapatkan apa? Ganjaran pahala. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyumari bihi sufaha aw liyatabahan nas aw liyasrifa wujuhan nas ilaihi fannaru. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menuntut ilmu dari ilmu yang sepantas dituntut harus dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah, namun dia menuntutnya dengan tujuan untuk mendebat orang-orang bodoh, untuk bangga-banggaan di hadapan para ulama, atau ingin menjadi orang yang nomor satu supaya orang-orang berpaling wajahnya kepada dia semua. Ini tempatnya di mana? Di neraka. Atau fal jannatu alaihi haram, surga diharamkan bagi dia. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan bergantung dengan niat, baik dan buruk. Seseorang amalannya tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya baik,
maka menuntut ilmunya akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang tatkala seseorang yang tidak bagus dalam niatnya talabul ilmi, tidak bagus dalam niatnya dalam berdakwah, maka dia akan mendapatkan kerugian di dunia wal akhirah. Di sini disebutkan oleh mu'allik, beliau mengatakan tindakan yang bagus itu ya, ikhlasun niat fi talabil ilmi ay yaqsuda bihi wajhallahi wal amal bihi wa hiya syari'ah wa tanwir qalbihi wa tahliya batinihi wal qurbi minallahi ta'ala yauma liqa'ihi. Kata beliau, niat yang bagus itu apa? Mengharapkan wajah Allah, mengamalkan, menghidupkan syariat, ada niatan untuk mencerahkan hatinya, menghiasi batin, mencari kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyebutkan kalam yang panjang dan juga beliau nukilkan ucapan apa? Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Ma'alajtu syai'an asyad alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku obati dibandingkan apa? Dibandingkan niatku. Kenapa niatan paling berat? Dikarenakan niat bisa berubah-ubah. Terkadang ikhlas, terkadang riya, terkadang ada tujuan-tujuan lain. Itulah yang namanya niat. Paling susah. Terkadang orang yang bicara pun belum tentu selamat dari riya. Kadang penceramah yang berapi-api, dia berceramah dengan ceramah menjauhkan syirik. Ya, syirik, jauhi syirik, jauhi syirik. Namun dalam keadaan dia berceramah, dia terjatuh pada riya. Bayangkan, samar. Tidak ada sesuatu yang paling berat dan paling samar dan susah diobati melainkan apa? Riya ini tadi. Makanya perkara yang paling penting untuk memperbaiki niat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini poin pertama. Yang penting bagi antum seorang talibul ilmi untuk menjaganya, senantiasa menjaga ikhlas. Antum minta kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan. Tidak ada anugerah terbesar bagi seorang talibul ilmi ketika dia menuntut ilmu, yaitu tatkala diberikan ikhlas oleh Allah Azza wa Jalla. Doa minta dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala minal mukhlisin. Allahumma ja'alni minal mukhlisin. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.